Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today in this occasion, I would like to show you about my recent project, which is a company profile. So, this for the company profile itself, I use a HTML as a markup language, and then style.css for styling, and then script.java for more interactive user experience. For the framework itself, we use a Bootstrap, the new, which is one of the most CSS framework, one of the most popular CSS framework. Nah, jadi tuh di sini tuh saya menggunakan Bootstrap sebagai framework CSS. Untuk apa kan? Untuk menghias website saya supaya tampilannya itu lebih bagus dan responsif baik di mobile maupun PC. Dan untuk icon sendiri saya menggunakan icon dari Font Awesome ya. Kita masuk pada halaman webnya. Jadi ini halaman web pertamanya. Ini adalah loading screen-nya, yang mana ini adalah kodenya. Untuk loading screen sendiri saya menggunakan add event listener di sini, yaitu nanti yang berisi progresnya dan buat apa tuh namanya, nampilin teks kayak gini cuy. Nah jadinya kayak gini. Jadi kalau kalian bisa start nih, nah bakal muncul kayak gini tuh. Nah kita masuk ke halaman kedua ya ini halaman home. Halaman home ini sebenarnya nggak banyak sih yang bisa saya jelasin, kan ini cuma ya transform your learning experience. Jadi ini moto dari EduSpace, yaitu brand yang saya buat untuk mendukung edukasi di Indonesia ini ya. Nah dan untuk di sini untuk gambarnya sendiri ini sudah responsif ya guys ya. Lihat di sini, ini sudah responsif baik di semua device. Teksnya juga dan isi-isinya juga responsif tentunya. Ya kalau kita bisa klik ini atau ini, bakal tetap tampilannya tuh bakal tetap jalan walaupun ya teksnya tuh bakal dikecilin gitu. Nah masuk ke halaman about ini sendiri. Nah kenapa memilih EduSpace ini adalah itu halaman about kita. Aslinya di sini juga ada gambar, tapi karena mungkin ada kesalahan dalam inputan kodenya, jadinya gambarnya tidak muncul. Ini adalah deskripsi di halaman about. Untuk kodenya sendiri ini seperti ini cuy. Ini yang daftar tadi ya. Jadi saya menggunakan off canvas dari Bootstrap. Ini template dari Bootstrap sendiri. Tapi kalau jas kayak gini, ini saya pakai CSS. Ini CSS-nya ya. Oh ya, untuk font sendiri saya menggunakan Montserrat untuk judulnya ini, dan saya menggunakan Popin untuk isinya seperti home, apa dan fitur ini ya. Nah, gimana sih cara bikin tombol gradasi ini? Mudah ya. Ini kodenya kalian tinggal kasih background terus linear gradient. Jadi tombolnya bakal kayak gini kok. Nah ini untuk tulisannya yang ada di navbar tadi ya. Untuk cara bisa berubah kayak gini saya pakai efek hover ya. Ini untuk halaman about-nya. Ini kodenya untuk di HTML. Bodas ini. Ya saya menggunakan render LG, yaitu untuk menampilkan itu apa tuh namanya, menampilkan secara penuh gitu di isi gitu. Untuk paragraf ini saya menggunakan P, dan juga untuk ini saya menggunakan span gitu untuk menambah animasi dalam website saya. Jadinya website saya tuh kelihatan lebih kayak itu interaktif gitu untuk semua orang. Masuk ke seksi berikutnya yaitu fitur. Nah di sini saya menggunakan display grid dari itu Bootstrap ya. Ini dia. Saya menggunakan display grid ya, ini row Q ini untuk itu apa namanya kayak gamenya gitu, dan juga justify content center tuh untuk itemnya tuh biar ke tengah semua. Nah ini untuk kartnya sendiri saya ngedit sendiri. Ini ada icon, terus ada apa namanya, ada title-nya dan ada isinya. Dan di sini juga ada tombolnya ini.
Untuk cardnya sendiri saya ada 6, dan masing-masing dari cardnya tuh pakai ini yuk, kolom 12, kolom SM12. Ini untuk membuat apa tuh tampilan cardnya tuh tetap responsif di semua ya, itu device. Nah, kalau di sini tuh nanti jadi 6, kalau di PC nanti jadi 6 ya, jadi 4 nih. Nah, soal tampilan berikutnya yaitu program. Untuk program itu sendiri saya juga menggunakan hal yang sama seperti di ini. Mungkin bedanya tuh paling ini tuh agak sedikit dipanjangin gitu. Dan ini untuk backgroundnya saya menggunakan itu linear gradient, dan juga untuk ini saya menggunakan icon custom dari ya apa tuh namanya, Font Awesome. Kurang lebih ini sama kayak yang ini, tapi cuma ya kita di improve lagi kodenya, hias lagi, jadinya ya beda gitu. Nah ini untuk teksnya, teks align center tuh biar di tengah, dan juga ini ada font weight dan juga pressing cardnya nih, jadi height-nya 100%. Nah mungkin itu aja untuk halaman program ya, nggak ada perbedaan sama sekali dari itu fitur. Mungkin masuk ke halaman blog, yaitu halaman tag. Ini juga aslinya ada gambar juga, tapi mungkin ada kesalahan input dalam kodenya. Untuk cara biar kayak gini saya menggunakan efek hover transform ya. Ini untuk tombolnya juga sama, dan untuk kodenya sendiri kurang lebih sama seperti yang ada di fitur, cuma ini pakai gambar ya, ini image stop ya, kurang lebih ini kodenya ya. Dari sini ada card image stop, ini biar gambar itu kayak di tengah, di atas ini, jadinya tuh apa tuh namanya, kelihatannya lebih bagus aja gitu kita pandangnya. Selebihnya ya mungkin sama kayak di halaman fitur ini. Nah mungkin itu aja dari semua halaman webnya. Masuk ke halaman footer ini ya basic aja sih, paling cuma about searchnya nanti saya belum hias-hias lagi, paling nanti kalau ada waktu saya mau nambahin. Dan ini komponennya tadi, ini support center, dan juga ini ada kayak itu apa tuh namanya, for learn worldwide. Ini itu saja sih yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Oh iya, untuk bagaimana sih ya, untuk bisa nggak sih websitenya tuh diakses secara global gitu, bisa jadi kalian tinggal klik kayak gini, terus kayak gini, dan boom, kalian udah ada di website saya. Jadi itu untuk cara hostingnya sendiri saya menggunakan Vercel, dan itu sebenarnya gratis, kalian tinggal deploy aja di GitHub, nanti otomatis deploy di Vercel ini kok. Caranya gampang, banyak tutorialnya juga di YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan ya, saya masih pemula di sini, saya juga masih menjelaskan seadanya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.